Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam, ala ni'matil hidayah, ala ni'matit taubah, ala ni'matil maghfirah. Walhamdulillahi ala ni'matil hijrah wa ala ni'matil ukhuwah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Ansar sekalian yang kami cintakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya bagi dan teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan cinta, karunia, kemuliaan dan keberkahan darinya teruntuk kita semua. Salawat beriringkan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada Rasulullah SAW, yang semoga Allah izinkan dan Allah perkenankan kita untuk mendapatkan syafaat darinya di surga nanti. Tibalah kita pada episode kedua dari kisah Amr bin As, yang mana pada pekan kemarin kita telah membahas mengenai awal mula Amr bin As memasuki Islam dan bagaimana kisah selanjutnya. Mari saksikan dan dengarkan podcast yang akan kita sampaikan. Penaklukan oleh Amr bin As pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Amr bin As turut serta dalam memerangi orang-orang murtad. Setelah itu, Abu Bakar mengangkatnya sebagai panglima salah satu pasukan yang diberangkatkan menuju wilayah Syams. Lalu ia bergabung dengan Khalid bin Walid dalam perang Yarmuk. Kemudian ia merampungkan penaklukan wilayah Syam melalui pemimpin ulung ini. Wilayah Gaza, Yafa, Rafah, Nablus berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Pada masa Umar bin Khattab, ia dipercayai memimpin wilayah Palestina. Kemudian Umar memerintahkannya berangkat menuju Mesir untuk menghadapi pasukan Romawi. Umar sangat mengagumi kecerdasan yang dimiliki oleh Amr bin As, sampai-sampai ia memujinya dengan mengatakan, "Tidak pantas bagi Abdullah, yakni Amr bin As, berjalan di muka bumi ini kecuali sebagai seorang pemimpin." Riwayat Ibnu Ats-Tsakir dalam Tarikh Dimashq. Tibalah waktu di mana Umar bin Khattab memerintahkan Amr bin As untuk berangkat ke Mesir memerangi orang-orang Romawi. Menyerang negara adidaya ini, Amr hanya dibekali 4.000 orang pasukan yang berangkat bersamanya. Tanpa perasaan gentar dan takut, pasukan pun bertolak menuju ke tanah para Firaun itu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab tetap memantau pasukan ini. Ia senantiasa meneliti kabar-kabar tentang Romawi di Mesir dan juga senantiasa berdiskusi dengan pembesar para sahabat. Setelah beberapa diskusi dan mendengarkan kabar-kabar tentang Romawi, Umar khawatir dengan pasukan Amr bin As. Khawatir mereka tidak mampu menghadapi pasukan Romawi yang begitu kuat dan banyak jumlahnya. Akhirnya, Amirul Mukminin menulis surat kepada Amr. "Apabila suratku sampai kepadamu sebelum engkau memasuki Mesir, maka kembalilah. Tetapi jika engkau sudah memasukinya, lanjutkan keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya, surat tersebut sampai ke tangan Amr bin As yang kala itu sudah memasuki wilayah Arish, pinggiran dari negara Mesir pada saat itu. Amr bertanya kepada pasukannya, "Apakah kita sudah memasuki Mesir atau masih berada di wilayah Palestina?" Dan kemudian pasukannya menjawab, "Sekarang kita sudah di dalam wilayah Mesir, wahai panglima." Lalu Amr mengatakan, "Jika demikian, kita lanjutkan perjalanan sebagaimana yang diperintahkan Amirul Mukminin dengan melanjutkan dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala." Pemimpin yang cerdik dan pemberani ini membawa pasukannya menaklukkan kota demi kota di wilayah Mesir, dimulai dari kota Farma, kemudian Belbis dan Ummu Danain. Setelah itu sampailah Amru di kota besar Iskandariah. Di kota ini terdapat 50.000 orang pasukan Romawi. 4.000 pasukan yang tenaganya telah tercurah dalam beberapa perangan sebelumnya dengan gagah berani mengepung kota Iskandariah yang memiliki pasukan yang begitu besar. Di tengah pengepungan tersiar kabar bahwa Raja Romawi di Konstantinopel wafat dan digantikan dengan adiknya. Sang adik yang tidak banyak mengetahui tentang konflik di Mesir ini memandang tidak ada celah untuk mengalahkan umat Islam. Ia memerintahkan perwakilannya di Mesir, Raja Muqawqis, agar mengikat perjanjian damai dengan umat Islam. Dalam perjanjian damai itu tersebutlah beberapa poin berikut ini. Pertama, setiap orang menyerahkan 2 dinar kecuali orang tua dan anak-anak. Kedua, orang-orang Romawi pergi dengan harta dan barang-barang mereka dari kota Iskandariah. Ketiga, umat Islam menghormati gereja-gereja Kristiani saat memasuki kota dan syarat-syarat lainnya. Setelah itu, Amr mengirimkan kabar gembira ke Madinah bahwa Mesir sudah jatuh ke tangan umat Islam. Dan kemudian selanjutnya, Amr bin As menjadi gubernur Mesir.
Orang-orang Mesir menyambut gembira kedatangan umat Islam. Hal itu dikarenakan mereka mengetahui keadilan umat Islam dan mereka bebas dari kezaliman dan sifat kasar orang-orang Romawi. Amr bin As berkata kepada penduduk Mesir, "Wahai penduduk Mesir, sesungguhnya Nabi kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwa Allah akan menaklukkan Mesir untuk umat Islam dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kami agar berbuat baik kepada kalian." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian menaklukkan Mesir, maka aku wasiatkan agar kalian berbuat baik kepada orang-orang Qibti ini. Mereka berhak atas perlindungan dan kasih sayang." Hadis riwayat Muslim. Selama masa-masa memimpin Mesir, Amr sangat mencintai dan dicintai oleh rakyatnya. Ia memperlakukan mereka dengan adil dan penuh hikmah. Pada masanya, juga Mesir mengalami kemajuan pembangunan di antara perencanaan dan pembangunan kota Fustat yang saat ini disebut dengan kota Kairo. Sobat Ansar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Amr bin As wafat. Ia wafat pada tahun 43 Hijriah atau 663 Masehi. Saat itu umurnya lebih dari 90 tahun. Ia telah meriwayatkan 39 hadis dari Rasulullah SAW. Ketika ia sedang sakit yang mengantarkannya kepada wafat, anaknya Abdullah bin Amr datang menemuinya. Abdullah melihat ayahanda tercinta sedang menangis, lalu ia mengatakan, "Wahai ayahanda, bukankah Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira kepadamu? Bukankah Rasulullah telah memberikan kabar gembira kepadamu?" Kemudian Amr menghadapkan wajahnya dan mengatakan, "Aku mengalami 3 fase perjalanan hidup. Dahulu, aku adalah orang yang sangat membenci Rasulullah SAW. Aku sangat senang apabila aku berhasil menangkapnya, lalu membunuhnya dengan tanganku. Seandainya aku wafat dalam fase ini, pastilah aku menjadi penduduk neraka. Ketika Allah menghadirkan kecintaan terhadap Islam di hatiku, aku mendatangi Rasulullah SAW dan kukatakan kepada beliau apa yang aku katakan pada saat itu. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah engkau ketahui bahwa keislaman menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Demikian juga hijrah menafikan kesalahan-kesalahan yang telah lalu, dan juga haji menyucikan khilaf dan dosa-dosa terdahulu. Tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah SAW. Mataku senantiasa membayangkan dirinya. Aku segan menahan pandanganku, menatap matanya saat matanya menatap mataku. Yang demikian karena aku sangat menghormatinya. Kalau sekiranya aku dipinta untuk menjelaskan fisik beliau, mungkin aku tidak akan mampu, karena aku tidak pernah menyorotkan mataku kepadanya, karena rasa hormatku, rasa seganku untuknya. Jika aku wafat dalam keadaan demikian, aku berharap aku termasuk penduduk surga." Kemudian terjadilah suatu perkara yang aku tidak tahu bagaimana keadaanku kala itu. Tidak bersamaku angin yang berhembus, demikian juga api. Saat kalian menguburkanku dan kalian lempari aku dengan tanah kuburan, kemudian kalian berdiri saat di pemakamanku, dan aku menunggu apa yang aku akan jawab dari pertanyaan utusan malaikat dari Rabbku. Demikianlah Amr bin As, seseorang sahabat yang mulia, seseorang yang memiliki jasa besar terhadap penyebaran dan kekuatan Islam, juga terhadap umat Islam di wilayah Syams dan di wilayah Mesir. Seseorang yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan para khalifah setelahnya. Semoga Allah senantiasa meridai beliau. Sobat Ansar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada akhir episode. Terima kasih dan jazakumullah khairan katsiran kepada para sahabat yang telah mendengarkan hingga akhir. Semoga kita bisa berjumpa pada serial podcast di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.